Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa bertemu kembali, biarpun belum bisa tatap muka, tetapi kita bisa bertemu secara virtual. Kali ini kita akan membicarakan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 12 semester ganjil. Temanya adalah peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sebelumnya, marilah kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita pada kali hari ini membawa barokah dan membawa manfaat di dunia wal akhirah. Dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya absen ya. Saya absen berkaitan dengan kehadiran. Yang pertama, saudari Firda Ningsih. Hadir? Yang kedua, Nika Fitria. Yang ketiga, Siti Mukaromah. Yang selanjutnya ada tadi yang sudah ikut hadir adalah Hoirun Nisa dan si Putra ini. Si Putra. Semuanya sehat ya? Semuanya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara saya kedengaran jelas ya? Oke. Oke. Ini agak meresek, Pak. Iya. Sudah saya share screen. Kalian bisa melihat materinya. Berkaitan dengan tema kita hari ini, yakni peranan umat Islam yang lain mohon di unmute dulu ya, di mute. Berkaitan dengan materi SKI kelas 12 yang di kelas kita, ini kita akan membicarakan tentang peran umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan. Ada dua tema besar yang kita bahas. Ini sebelum itu silahkan nanti dibaca tentang kompetensi dasar, indikator kompetensi minimal, dan tujuan pembelajaran yang akan kalian harus miliki sebagai kompetensi minimal yang harus kalian dapatkan. Peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ini ada dua tema besar. Yang pertama, masa penjajahan dan kemerdekaan. Yang kedua, pasca kemerdekaan. Sebelum itu, perjuangan umat Islam pada masa penjajahan, saya akan kasihkan beberapa gambar. Nanti kalian tebak namanya siapa. Oke, yang pertama, gambar pertama. Monggo, yang mau menebak, silakan. Ini gambar siapa? Sebelum kita masuk ke materi inti, ini kira-kira gambar siapa? Ini. Kelihatan? Oh, sebentar. Enggak kelihatan? Oke. Ini. Gambar ini kelihatan? Yang ini. Oh, sebentar. Share. Error, Pak, hitam doang. Sebentar. Materi. Sebentar. Saya share screen ya. Oke, saya share screen. Saya share screen dulu. Ada? Muncul. Pak, ada. Muncul ya? Oke, muncul.
Ini bukan Oke. Oke. Ini yang pertama ini siapa namanya? Monggo. Ditebak dulu ini siapa namanya? Siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya kasih clue-nya. Beliau adalah seorang pangeran dari Yogyakarta. Ada yang tahu? Siapa? Oh, Imam Bonjol. Penampilannya mirip kayak Imam Bonjol, tapi beliau bukan Imam Bonjol. Monggo siapa? Salah satu pangeran dari Jogja. Beliau memimpin perang melawan penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro, Pak. Oke. Betul. Pangeran Diponegoro. Terus gambar yang kedua, silakan silakan gambar yang kedua. Kira-kira gambar siapa ini? Teuku Umar yo. Siapa? Teuku Umar, Pak. Teuku Umar. Tahunya orang Aceh, Pak. Ya. Dari dua gambar ini kita akan membicarakan dua tokoh besar ini. Jadi kita kerucutkan menjadi dua tokoh besar ini akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Oke. Yang pertama, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini lahir pada tanggal 11 November tahun 1785. Beliau anak dari seorang Raja Hamengkubuwono II. Nama kecilnya, beliau bernama Bendoro Raden Mustahar. Setelah itu berubah menjadi Bendoro Raden Mas Antowiryo. Setelah sang ayah menjadi raja, namanya berubah kembali menjadi Pangeran Haryo Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini adalah panglima perang Jawa yang terkenal dengan Perang Diponegoro. Latar belakang yang melatar belakangi terjadinya Perang Diponegoro adalah yang pertama, adanya perseteruan antara pihak kerajaan dengan Belanda dengan kedatangan Marsekal Herman Wilhelm Dendels di tanah Jawa, tepatnya di Batavia pada 5 Januari 1808. Setelah itu, Dendels secara tidak beretika dan melanggar tata krama keraton ini mulai meminta akses pengelolaan sumber daya dan perbudakan masyarakat Jawa dengan tekanan kekuatan militer. Bahkan Dendels juga memaksa para penduduk Jawa membangun jalur transportasi dari Anyer hingga Panarukan. Kalau Anyer Panarukan, coba ingat antara Jakarta sampai ke Situbondo itu adalah Anyer Panarukan, jaraknya 1000 km lebih. Maka ini salah satu karya Dendels yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Awalnya Pangeran Diponegoro ini tidak campur tangan terhadap urusan keraton, tetapi karena beliau ini melihat ulah daripada internal keraton yang berkaitan dengan para petani memungut pajak yang tinggi pada para petani, ini menimbulkan kemurkaan dari Pangeran Diponegoro. Terlebih lagi ketika
makam leluhurnya Pangeran Diponegoro ini dijadikan jalan tanpa ada perundingan atau apapun. Tanah pemakaman itu dikasih patok-patok untuk rencana jalur transportasi Anyer Panarukan. Dan ini membuat Pangeran Diponegoro murka. Karena apa? Makam itu, jalan itu melewati makam leluhur dari nenek Pangeran Diponegoro. Jadi pasak-pasak tadi yang sudah ditanam menjadi penanda jalan yang akan dibuat itu dicabuti, diganti dengan tombak oleh Pangeran Diponegoro sebagai pernyataan perang terhadap Belanda. Perang terbesar di Pulau Jawa ini, kenapa terbesar? Karena memang sangat memakan banyak korban jiwa. Ini dimulai pada tanggal 20 Juli 1825. Pangeran Diponegoro ini mengungsikan keluarganya dari Tegalrejo biar tidak semakin dipersulit oleh Belanda. Maka keluarganya diungsikan oleh Pangeran Diponegoro dan Pangeran Diponegoro bergerak secara gerilya. Ketika dilakukan pengepungan di Tegalrejo di kediaman Pangeran Diponegoro bisa tidak bisa tertangkap karena apa? Seluruh keluarganya sudah diungsikan. Biarpun Pangeran Diponegoro tidak bisa ditangkap, tetapi perumahan Pangeran Diponegoro itu dibumi hanguskan yang di Tegalrejo. Setelah itu Pangeran Diponegoro dan pasukannya mencari basis militer baru. Beliau mengarah ke selatan, membangun basis militer baru sekitar jarak 5 km dari arah kota Bantul. Ada sebuah tempat yang sangat luar biasa yang bisa digunakan untuk basis militer pada waktu itu, yakni Gua Selarong. Makanya Pangeran Diponegoro juga mempunyai sebutan Pangeran Gua Selarong. Peristiwa sejarah ini sangat menarik simpati masyarakat karena background track record yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro sangat luar biasa. Maka ketika Pangeran Diponegoro ini bergerak untuk melawan Belanda, secara otomatis rakyat berada di belakang beliau untuk melawan Belanda. Aksi heroik ini bukan hanya masyarakat kelas bawah, rakyat jelata yang mendukung gerakan beliau, tetapi para bangsawan pun seperti Kiai Mojo, Sentot Prawirodirjo, dan Kerto Pengalasan ini juga berada di belakang barisan Pangeran Diponegoro. Strategi perang yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro adalah strategi gerilya, dan ini bukan hanya Pangeran Diponegoro saja, sampai pada masa perang kemerdekaan ini juga dipakai oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman pada waktu itu, sehingga Belanda kesulitan untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan menangkap para pejuang-pejuang. Dampak dari perang Diponegoro ini, setelah Pangeran Diponegoro mengalami posisi yang sangat kuat dan menang beberapa kali, sampailah pada tahun 1827 Belanda melancarkan penyerangan dengan sistem benteng yang membuat posisi pasukan Diponegoro ini terjepit. Satu persatu para pemimpin yang berada di belakang Pangeran Diponegoro ini mulai ditangkap dan ada yang menyerah, seperti Kiai Mojo, Pangeran Mangkubumi, Sentot Prawirodirjo ini ditangkap oleh Belanda. Belanda melalui seorang jenderal yang bernama De Kock ini berhasil menekan Pangeran Diponegoro dan pasukannya di Magelang. Di sanalah Pangeran Diponegoro menyerah dan ditangkap. Kemudian setelah terjadi penangkapan, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855.
Dengan tertangkapnya Pangeran Diponegoro menjadi akhir perlawanan kaum bangsawan Jawa, dan pertempuran tersebut menurut salah satu buku yang ditulis oleh MC Rikfles dalam A History of Modern Indonesia, Sains 1300-an, disebutkan peristiwa sejarah Perang Diponegoro itu menimbulkan korban 8.000 di pihak Belanda, 7.000 orang pribumi, dan 200.000 nyawa warga sipil yang hilang terkena dampak dari Perang Diponegoro. Maka layak Perang Diponegoro disebut juga perang yang paling besar di tanah Jawa. Salah satu paling besar, salah satu perang terbesar di tanah Jawa. Pemerintah Indonesia juga tidak melupakan sejarah. Penghargaan juga diberikan oleh pemerintah kepada Pangeran Diponegoro atas jasa dan pengabdian yang sangat luar biasa Pangeran Diponegoro oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1955 bertepatan dengan 100 tahun memperingati wafatnya Pangeran Diponegoro. Beliau diberi gelar pahlawan nasional, dan oleh pemerintah Semarang pun beliau Pangeran Diponegoro ini dijadikan monumen, namanya diabadikan melalui beberapa tempat, baik itu stadion, jalan, universitas, bahkan Kodam 4 juga diberi nama dengan Kodam 4 Brawijaya Diponegoro. Ini Pangeran Diponegoro. Setelah itu kita beralih ke Teuku Umar. Teuku Umar ini juga salah satu bangsawan dari Aceh yang menjadi penggerak terdepan melawan Belanda. Kita tidak membahas perkawinan dan lain sebagainya, tidak. Yang penting kita sudah tahu siapa Teuku Umar ini. Nanti bisa kalian baca, nanti akan saya share. Beliau juga memiliki kecerdikan yang luar biasa. Kecerdikannya ini diakui oleh Belanda. Ketika Teuku Umar sudah berperang melawan Belanda, untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda untuk melawan Belanda, maka Teuku Umar mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari Belanda dengan berpura-pura menjadi antek Belanda. Biarpun di salah satu sisi beliau dicemooh, beliau dianggap pengkhianat oleh orang-orang Aceh pada waktu itu. Tetapi kecerdikan Teuku Umar ini terbayar dengan ketika Teuku Umar kemudian bisa masuk ke dinas militer, beliau minta kompensasi atas keberhasilannya itu. Teuku Umar menambah 17 orang panglima, 120 orang prajurit, termasuk seorang panglima laut pada waktu itu. Setelah itu Teuku Umar ini mendapatkan perintah sebetulnya untuk memimpin pasukan membebaskan salah satu kapal yang dimiliki oleh Belanda. Tetapi kita tidak membahas itu. Setelah keberhasilan tersebut, Teuku Umar mendapatkan senjata, peluru, misiu, dan lain sebagainya. Maka pada tanggal 10 Februari 1899, beliau merencanakan untuk menyerang
ekspansi Belanda di Melabuh. Namun rencana itu digagalkan atau terdengar oleh Belanda hanya gara-gara ada pengkhianat di barisan Teguh Umar. Belanda yang sudah mengetahui rencana dari Teguh Umar untuk menyerang di Melabuh, mereka juga melakukan penjagaan di Suak Ujung Kala. Mereka menempatkan pasukan yang relatif sangat banyak untuk bersiaga, menyongsong kedatangan dari Teguh Umar. Pada waktu itu pasukan Teguh Umar terkepung, peluru masing-masing pasukan ini saling serang berdesing kemana-mana. Ternyata beliau tertembus peluru Belanda di sebelah dada kiri dan usus besarnya, maka beliau seketika itu gugur menjadi syuhada, menjadi pahlawan bagi negeri kita yang namanya akan harum tetap dikenang oleh warga bangsa. Perjuangan Pangeran Teguh Umar ini juga oleh pemerintah diapresiasi dengan memberi gelar pahlawan nasional pada tanggal 6 November tahun 1973. Dan pemerintah Aceh pun juga sama dengan pemerintah Semarang waktu itu mengabadikan nama dari Teguh Umar, dijadikan sebagai nama universitas di Melabuh dengan nama Universitas Teguh Umar. Ini dua tema yang kita usung hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi hari ini yang pertama adalah peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan terdiri dari beberapa fase. Di antaranya fase penjajahan yang kita bahas, nanti akan ada fase kebangkitan nasional dan ada fase mengisi kemerdekaan. Fase penjajahan terdapat perlawanan-perlawanan berada di daerah-daerah, di antaranya adalah yang kita bahas perlawanan di Diponegoro dan perlawanan di Teguh Umar beserta yang lainnya. Ini yang bisa kita sebutkan hari ini, dan mudah-mudahan semangat yang dimiliki oleh mereka berdua ini bisa kita ejawantahkan kepada kehidupan kita masa kini dengan apa? Satu, semangat belajar kita. Yang kedua, semangat dalam mencari potensi diri kita sehingga potensi diri kita itu bisa kita kembangkan secara luar biasa dan akan membawa dampak manfaat di kehidupan kita yang akan datang. Ada yang ditanyakan? Monggo. Itu gambarnya bagus, Pak. Yang berkaitan dengan Diponegoro sama Teguh Umar, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan dan lain sebagainya. Monggo. Ya, monggo. Ada Firda? Ya, Pak. Itu Nika, Siput, atau yang lain, si Putra itu. Putra. Monggo. Ini sebagai referensi awal, nanti silakan dibaca. Akan saya kasih buku, file buku ya. Akan saya kasih file buku di mana, di grup. Silakan dibaca buku tersebut. Teman kita bisa membaca itu dan bisa mengambil hal-hal yang baik dan meninggalkan hal yang baik. Oke. Monggo, ada yang perlu kita diskusikan? Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatan, limpahan rezeki, orang tua kita sehat, rezekinya banyak, sehingga kita bisa sekolah dengan sangat nyaman dan aman.
dan mudah-mudahan hari ini biarpun dalam suasana mendung kita dikasih rahmat yang sangat luar biasa. Marilah kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau live bisa live dulu.